Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya adalah kerajaan-kerajaan maritim Islam. Baik, di depan ada sebuah foto, yaitu foto apa? Semua pasti tahu ya, Masjid Raya Aceh. Ya. Langsung ke materi. Nah, sebelum ke materi, semuanya silakan untuk fokus ya. Tinggalkan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi hari ini. Ketika kalian fokus, insya Allah kalian akan paham ya, akan memahami materi, akan serius sampai selesai. Lihat dulu ya. Tadi yang pertama, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian, KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Belajar yang semangat ya kakak semuanya. Ibu kalian pasti bangga kalau kalian serius belajar. Nah, Islam merupakan agama yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga masa kini. Seperti agama Hindu-Buddha, Islam masuk ke Indonesia salah satunya melalui jalur perdagangan. Posisi strategis Indonesia memudahkan Islam menyebar cepat melalui bandar-bandar perdagangan, mulai pesisir Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku. Oleh karena itu, sebagian besar kerajaan Islam di Indonesia bercorak maritim, atau dalam kata lain, ada pengaruhnya dengan kelautan, ya, perdagangan di laut. Ya. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kalian pasti tidak asing dengan kata Samudra Pasai, karena di kelas 10 sudah mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di kelas 11 ini fokus kita terhadap corak maritimnya, ya, kelautannya. Ya. Kalian tahu apa pulau paling barat di Indonesia? Ya, Pulau Sabang. Pulau Sabang ada di Aceh, lokasi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nama kerajaannya Samudra Pasai, berdiri sekitar abad ke-13 dan terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim karena didukung kawasan Selat Malaka yang strategis. Enggak heran hal ini membuat Samudra Pasai banyak dijadikan tempat singgah dan menetap oleh banyak pedagang. Ini daerah kekuasaan Samudra Pasai yang berwarna hitam. Ya. Bisa kalian amati. Ya. Samudra Pasai. Dan kehidupan pemerintahannya sendiri Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Soleh berkembang menjadi kerajaan maritim kuat di Selat Malaka. Setelah Sultan Malik As-Soleh wafat, digantikan oleh Sultan Malik Az-Zohir 1297 sampai dengan 1326. Pada masa ini, Samudra Pasai bersatu dengan kerajaan Perlak. Pada masa ini, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan. Ya. Kemudian pengganti Sultan Malik Az-Zohir adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zohir. Pada masa ini, Samudra Pasai mendapat serangan dari kerajaan Majapahit. Kemudian, pada tahun 1383, di bawah pimpinan Sultan Zain Abidin Malik Az-Zohir, kerajaan Samudra Pasai berhasil melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Eksistensi Samudra Pasai berakhir pada tahun 1521. Selanjutnya, Samudra Pasai dikuasai kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah. Ya. Nanti setelah ini akan kita bahas kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi Samudra Pasai. Letak kerajaan Samudra Pasai di tepi Selat Malaka yang strategis menyebabkan banyak pedagang asing singgah di Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai bertumpu pada sektor maritim, yaitu perdagangan dan pelayaran. Kehidupan sosial dan budaya.
Samudra Pasai ya, mendapat julukan yaitu Serambi Mekah. Ya. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam yang memiliki kesamaan dengan daerah Arab. Warisan budaya Samudra Pasai masih dapat ditemui hingga saat ini adalah makam tokoh penyebar agama Islam, diantaranya makam Sultan Malik As-Soleh yang dijadikan sumber sejarah untuk mengungkap perkembangan Islam di Sumatera bagian utara, serta makam Sultanah Nahrisyah. Ya. Nah, ini makam Sultan Malik As-Soleh. Ya. Bisa kalian amati, ada kaligrafi bertuliskan dengan huruf Arab. Ya. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Ya. Selain Samudra Pasai, di wilayah Aceh juga berdiri kerajaan lainnya yang namanya Aceh Darussalam. Kehidupan politiknya didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada abad ke-16. Pusat kerajaannya berada di ujung utara Sumatera yang kini merupakan Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh berkembang menjadi kerajaan besar sejak Portugis menguasai Malaka dan banyak pedagang muslim berpindah ke Aceh. Merasa akan dikalahkan, Portugis kemudian berusaha melakukan Aceh. Usaha mereka gagal pada tahun 1521 karena dikalahkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah ya, dan juga dengan bala tentaranya. Nah, pada tahun 1524 pasukan Aceh berhasil menguasai Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mencapai kejayaan. Wilayah kekuasaan Aceh mencapai wilayah-wilayah yang saat ini berada di Sumatera Utara, Riau hingga Jambi. Kekuatan Angkatan Laut Aceh yang tangguh ketika masa Sultan Iskandar Muda mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Selat Malaka. Ini foto atau lukisan ya pemimpin Kesultanan Aceh yang bernama Sultan Iskandar Muda. Nah, bagi kehilangan induknya, Aceh mengalami kemunduran setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Pengaruh Belanda dan Inggris mulai mengusik Aceh dengan menguasai wilayah-wilayah kerajaan Aceh. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Kegigihan rakyat Aceh mampu menahan serangan Belanda hingga awal abad ke-20. Belanda akhirnya berhasil mengurangi kekuatan Aceh pada tahun 1903. Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Salah satu tinggalan Kesultanan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, ya, dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Berikutnya kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. Pada abad ke-16 sampai 17, Kerajaan Aceh merupakan wilayah penghasil lada. Pada saat itu permintaan pasar di internasional terhadap lada sangatlah tinggi. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, lada dikembangkan sebagai komoditas dagang utama. Selain itu, pada masa ini Kerajaan Aceh mengeluarkan mata uang dirham untuk menggerakkan roda perekonomian. Oke ya, kalian tahu dirham ya? Dirham itu dari perak nih ya. Dinar dirham, kalian tahu lah nih ya. Kemudian kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Aceh terbagi atas golongan bangsawan dan golongan ulama. Di Aceh golongan bangsawan bergelar teku ya, teku. Sedangkan golongan ulama bergelar tengku. Ya. Kedua golongan ini bersaing merebutkan pengaruh dalam masyarakat. Yang ketiga Kerajaan Demak. Ya. Antara kalian pasti ada sudah pernah ke Demak, bahkan mampir di Masjid Agung Demak. Ya. Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Ya. Tahukah kamu kalau Demak merupakan kerajaan maritim Islam pertama di Jawa? Ya. Demak berdiri di abad ke-16 dan menguasai seluruh pantai utara Jawa. Demak memanfaatkan kemunduran Majapahit untuk membuat daerah-daerah pesisir melepaskan diri dari Majapahit dan bergabung dengan Demak. Ya, paham ya? Berikutnya, Portugis yang menguasai Malaka sejak tahun 1511 menjadi ancaman bagi perkembangan Demak. Demak kemudian melakukan ekspansi ke Selat Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau julukannya Pangeran Sabrang Lor. Pada tahun
1512 sampai dengan 1513. Sayangnya ekspansi tersebut belum berhasil karena dikalahkan Portugis yang memiliki armada lebih kuat dan kurangnya perbekalan pasukan Demak. Berikutnya, Demak di masa Sultan Trenggono ya, memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memantapkan penguasaan pesisir Jawa. Hampir seluruh Jawa berada di bawah kuasaan Demak. Kerajaan Demak juga mengirim Fathahilah untuk menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon pada 1522. Serangan tersebut bertujuan untuk memutuskan pengaruh Portugis di Pajajaran. Berikutnya, pada tahun 1527, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa setelah mengalahkan kekuatan Portugis. Fathahilah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Inilah yang menjadi asal-usul nama Jakarta. Yang keempat, Kerajaan Banten. Ini foto Masjid Agung Banten yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Banten di kawasan Banten Lama. Di ujung barat Pulau Jawa, Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1552. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemunculan kerajaan ini berhubungan dengan pengaruh Demak. Masih ingat dengan Sultan Trenggono tadi ya, dari Demak, beliau memberi hadiah berupa wilayah kerajaan kepada Maulana Hasanuddin, putra Fathahilah. Banten kemudian menjadi kerajaan yang mandiri seiring melemahnya Demak. Lokasi Banten strategis karena di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Banten menjadi kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, Portugis, dan Belanda. Komoditas penting yang diperdagangkan di Kerajaan Banten adalah lada. Lada banyak dihasilkan di Lampung dan Sumatera Selatan yang merupakan vasal Kerajaan Banten. Vasal itu ya seperti daerah yang diduduki oleh Banten itu ya. Adapun Kalimantan Barat ya. Adapun Kalimantan Barat merupakan penghasil berlian. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan. Kejayaan Banten juga dapat menandingi VOC dalam perdagangan di Selat Sunda dan Laut Jawa. Yang kelima, Kerajaan Ternate. Pernah lihat pati murah di uang kertas Rp1.000? Coba dicek kalau dengan tahu ya. Coba kamu lihat gambar di baliknya. Ada Pulau Ternate dan Tidore. Ternate terletak di barat Halmahera dan di utara Tidore. Saat menjadi kerajaan Islam di wilayah Ambon Utara, Ternate merupakan pemasok cengkeh untuk para pedagang dari Jawa, Banten, Melayu, Makassar, dan Bugis. Di Ternate pernah terjadi pertempuran dengan Kesultanan Tidore. Ternate memimpin Uli V untuk bersaing dengan Tidore yang memimpin Uli Siwa. Uli V dan Uli Siwa. Persaingan itu semakin buruk ketika Portugis dan Spanyol datang berebut rempah-rempah di Maluku. Portugis semakin ingin menguasai Ternate setelah Spanyol pergi dari Maluku akibat perjanjian Saragossa. Nah, Sultan Abdullah berhasil membuat Ternate berjaya. Kora-kora sebagai kapal armada perangnya berhasil memperluas kekuasaan Ternate. Wilayah kekuasaan Ternate meliputi Maluku Utara, Pulau Buru, Seram, Sulawesi Utara, dan sekitar Teluk Tomini. Nah, ini pembagian wilayah Uli V dan Uli Siwa. Bisa kalian amati, Uli V dan Uli Siwa. Berikutnya Kerajaan Goa Talo ya, atau Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa berawal dari pernyatuan 9 distrik yang disebut Bate Salapang oleh Pancalaya, ketua Dewan Adat. Kemudian didirikan kerajaan dengan raja pertama yang bernama Tumanurung. Islam masuk ke Goa pada masa Raja Goa 10 ya. Karayeng Tunipalangga Ulaweng. Adapun Raja Goa ke-14 ya, I Mangerangi Daeng
Manrabia atau Sultan Alauddin merupakan raja pertama yang beragama Islam. Tadi ya, Sultan Alauddin, raja pertama yang beragama Islam. Peran orang Makassar dalam pelayaran di Nusantara berlangsung sejak abad ke-16. Goa dengan Somba Opu sebagai pelabuhannya adalah kerajaan dagang yang kuat. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komoditas dari Jawa dan Malaka, seperti beras, tekstil, sutra, dan porselen. Ya, jadi adanya barter, ya, ditukarkan, ya, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, kemajuan perdagangan bebas, ya, Makassar mengancam VOC, ya, yang saat itu, ya, sedang berusaha memonopoli rempah-rempah Nusantara. Kalian tahu sendiri lah VOC itu tujuannya apa, kan, ya, dan bagaimana kebijakan-kebijakannya VOC, ya. VOC tidak mau Makassar menandingi perdagangan VOC di Ambon dan Batavia, sehingga menyebabkan perang Makassar 1666 sampai 1669. Selama 3 tahun, ya. Perang ini akhirnya meruntuhkan politik dan ekonomi kerajaan Goa Taluk. Ini ilustrasi penyerangan Makassar, ya, oleh VOC. Baik, demikian tadi ada 6 kerajaan maritim yang bercorak Islam, ya. Kalau belum puas dengan materi tersebut, silakan bisa menambahkan materi dari membaca di buku paket. Dan kesimpulannya, semua kerajaan maritim, ya, hampir ekonominya terfokus kepada perdagangan dan pelayaran. Demikian, ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.